Nama saya Deborah Anggita dari kelas 2019A dengan nomor induk mahasiswa 1905112095. Pada video ini saya akan mengkritik sebuah puisi yang berjudul Tatanan Hidup karya Rutangan Nagasi. Tatanan hidup. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Ini tanah kami, supirnya harus orang kami, pekik kelompoknya. Ini negeri kami, Bung, yang bapaknya bukan negeri ini, harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada, kata kelompok lain. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia musim merambai. Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu harap makan rambutan, yang suka durian harus makan rambutan, yang suka duku harus makan rambutan, yang suka rambai harus makan rambutan. Sementara itu, di hutan, rambutan, jambu, durian, duku, rambai hidup mesra. Mereka bergandengan tangan, membentuk lingkungan yang indah. Mereka bermesraan dengan simfoni dedaunannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup mengiri. Di tanah titipan, ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Saya menggunakan teori stilistika untuk mengkritik puisi Tatanan Hidup karya Rutangan Nagasi. Teori stilistika adalah teori sastra yang bertujuan untuk menganalisis atau mengkaji karya sastra dari segi penggunaan bahasa dan gaya bahasanya. Dalam puisi ini terdapat majas alegori. Majas alegori merupakan gaya bahasa yang menggunakan penggambaran atau kiasan untuk menerangkan sesuatu. Majas alegori juga termasuk majas perbandingan. Salah satu contoh majas alegori dalam puisi ini terdapat pada baris ketiga, yaitu ini tanah kami, supirnya harus orang kami, pekik kelompoknya. Kata supir pada baris puisi tersebut merupakan sebuah kiasan yang digunakan, karena maksud sebenarnya dari supir adalah orang yang memimpin negeri tersebut. Selanjutnya, dalam puisi ini terdapat majas paralelisme yang merupakan salah satu jenis majas penegasan. Paralelisme yaitu gaya bahasa dalam puisi dengan mengulang isi kalimat yang maksud dan tujuannya sama. Paralelisme biasanya digunakan dalam puisi untuk mengungkapkan perasaan. Jenis majas paralelisme ada dua, yaitu majas anafora dan epifora. Majas anafora yaitu adanya kata pengulangan di depan baris atau larik puisi. Contoh majas anafora dalam puisi ini yaitu terdapat pada baris ke-15 hingga baris ke-18, yaitu adanya pengulangan kata yang suka pada awal kalimat. Selanjutnya, ada majas epifora. Majas epifora adalah adanya kata pengulangan di akhir larik puisi. Contohnya yaitu adanya pengulangan kata makan rambutan pada akhir kalimat dalam baris ke-15 sampai ke-18. Selanjutnya, majas sindiran. Majas sindiran merupakan majas yang dipakai untuk menyindir seseorang, baik perkataan maupun perbuatannya. Salah satu contoh majas sindiran yaitu majas sinisme, yang merupakan majas yang mengungkapkan sindiran secara kasar dan umumnya digunakan untuk mengkritik sesuatu. Contoh majas sinisme dalam puisi ini yaitu terdapat pada baris ke-26 hingga ke-27, yaitu ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Itu merupakan sebuah majas sinisme. Secara keseluruhan, puisi Tatanan Hidup karya Rutangan Nagasi itu sangat bagus. Majas yang digunakan juga tepat sehingga membuat para pembaca tertarik membaca puisi ini.